dengan hati gembira. Perkenalkan, saya Ani Alawiyah dari Kecamatan Wonogiri, da'inya yang penuh semangat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Dewan juri yang saya hormati, serta para sahabat yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengambil tema menguatkan silaturahim untuk hidup damai dan penuh syukur. Silaturahim adalah menyambung persaudaraan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqullaha wasilu arhamakum." Artinya, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersilaturahimlah. Lalu, apakah keutamaan-keutamaan dari silaturahim itu? Yang pertama, silaturahim dapat menjauhkan kita dari siksa api neraka. Dikisahkan ada seorang kaya yang akan menunaikan ibadah haji ke kota Mekah. Ia menitipkan uangnya sebesar 1.000 dirham kepada orang yang sangat amanah, orang yang sangat terpercaya yang bernama Fulan. Singkat cerita, setelah selesai menunaikan ibadah haji, ia ingin mengambil uangnya tersebut ke rumah Fulan. Namun ternyata sesampainya di rumah Fulan, Fulan telah wafat. Ia pun menanyakan uangnya tersebut kepada para ahli warisnya. Tak ada satupun yang mengetahui di mana uang tersebut diletakkan oleh si Fulan. Ia pun dengan kecewa menuju ke kota Makkah menemui seorang alim. Diceritakanlah peristiwa tentang uangnya tersebut. Orang alim tersebut memberikan nasihat. Jika memang orang tersebut adalah orang terpercaya dan orang yang alim, orang yang amanah, maka ia tergolong ahli surga. Datanglah kau ke sumur Zam-Zam pada sepertiga malam yang terakhir, karena di sumur Zam-Zam merupakan bibir pintu surga. Sesampainya di sumur Zam-Zam, orang kaya tersebut lalu memanggil nama si Fulan. Fulan! Tak ada jawaban. Fulan! Fulan! Hingga 3 kali tak ada terdengar jawaban dari dalam sumur. Ia pun kembali menemui sang alim di Mekah lagi. Diceritakanlah peristiwa yang terjadi di sumur Zam-Zam. Sang alim kaget. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kalau memang dia bukan ahli surga, maka ia tergolong ahli neraka. Sekarang pergilah kau ke sumur Barhat yang berada di Yaman. Sumur tersebut merupakan bibir pintu neraka. Pergilah pada sepertiga malam yang terakhir dan panggillah namanya. Setibanya di sana, orang kaya tersebut memanggil nama Fulan. Fulan! Dari dalam sumur terdengar jawaban. Iya, sahabatku. Di manakah kau meletakkan uangku, wahai Fulan? Uangmu aku letakkan di sini dan di sini di dalam rumahku. Pergilah kau ke sana
sana. Di sana ada anak-anak dan istriku. Tapi bagaimana mungkin engkau bisa tergolong ahli neraka? Bisakah kau ceritakan kepadaku? Begini ceritanya. Ketika aku hidup, aku mempunyai seorang adik perempuan yang sangat fakir. Aku tidak bertegur sapa dengan mereka, dengan adik perempuanku itu, hingga ajal menjemputku. Sehingga aku tergolong ahli neraka. Maukah engkau menolongku, wahai kawan? Tolong ceritakanlah keadaanku ini kepada adikku tersebut. Setelah mengambil uang ke rumah si Fulan, ia melanjutkan perjalanan menuju rumah adik perempuan si Fulan. Diceritakanlah peristiwa yang terjadi di Sumur Barahat. Mendengar hal itu, adik Fulan pun menangis. Ia merasa sedih dan memaafkan kesalahan kakaknya tersebut. Lalu ia pun berdoa, memohonkan ampun kepada Allah agar dosa kakaknya diampuni. Lalu ia pun mulai menyambung persaudaraan, menyambung silaturahim kepada anak-anak si Fulan. Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Yang kedua, silaturahim dapat membangun rasa persaudaraan. Indonesia dengan berbagai suku, bangsa, dan agama, juga perbedaan yang begitu banyak, yang begitu beragam. Janganlah kita jadikan untuk saling memusuhi, untuk saling membenci. Dengan perbedaan yang ada, jadikanlah sebagai anugerah, sebagai bentuk rasa syukur kita agar tercipta hidup yang damai dan tentram. Yang ketiga, dengan silaturahim dapat memanjangkan umur kita dan juga dapat meluaskan rezeki kita. Oleh karena itu sahabat, marilah kita menjadi orang yang baik. Janganlah kita saling melupa, salinglah menyapa. Janganlah saling membenci, namun salinglah peduli. Marilah kita eratkan silaturahim, kita kuatkan silaturahim agar hidup penuh syukur dan penuh damai. Santen tutui kelopo, ketupat janulitwo, semanten atur kawulo, menawi lepat nyuwun pangapuro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.